Oke, baik ya. Kalau eh, kita ketemu lagi kuliah untuk pertemuan ketiga ini, materinya ada di sini ya. Saya share screen dulu. Ini materinya, nanti kita bahas tentang style sheet atau CSS. Silakan Anda buka materinya di bagian CSS. Kemudian sebelum kita melanjutkan ya, terlebih dahulu Anda silahkan absen ya. Absennya itu ada di bagian bawah. Di bagian bawah di sini, nah, link bawah ya. Sebentar, saya ini absensinya ya. Jadi absensinya silahkan Anda absen. Kodenya hari ini 459630. Nah, kemudian kita hari ini akan bahas tentang CSS. Nah, sebelum kita bahas tentang CSS, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Wildan, ini kamu posisi di mana, Wildan? Saya di kelas, Pak. Oh, di kelas. Oke. Kalau Dimas, Dimas di mana, Dimas? Dimas Hadi. Saya di kampus, Pak. Oh, di kampus. Oke, baik. Jadi nanti yang akan mendampingi di kampus latihan asisten siapa? Saudara Andika. Jadi untuk kuliah yang hari ini saya menyampaikan secara online. Kemudian untuk absen, ini link absennya dengan kode 459630. Nah, kemudian materi yang kita bahas itu adalah CSS. Sebelum masuk ke CSS, saya akan monitoring dulu apakah dari materi yang minggu kemarin maupun latihannya ada kesulitan atau tidak ya. Ini saya klik hasil monitoringnya. Sebentar. Nanti bagi yang tidak bisa mengikuti secara sinkronus, eh, materi kuliah, kemudian rekaman video akan saya share, saya embedded ke halaman materi CSS ini ya. Nah, ini adalah kelas, kemudian pemrograman WebP. Ini adalah tulisannya 49 di bagian minggu kemarin itu ICP itu adalah pertemuan dua ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Ini pertemuan dua yang mengumpulkan 47 ya di list saya. Padahal kalau saya lihat peserta kuliah ini adalah jumlahnya, bentar saya ceknya, jumlahnya adalah 53. Berarti ada sekitar 6 yang belum mengumpulkan ya. 6 yang belum mengumpulkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan atau mungkin ada kesulitan. Silahkan. Permisi, Bapak. Tama Ya, ya. iya, Oke. Pak. Saya Kamu saya bisa kemarin open cam.
Oh iya Pak, bentar Pak. Hmm. Oke, silakan tambah. Jadi kemarin saya ngumpulkannya tuh salah nulis itu Pak, pertemuannya Pak. Jadi pertemuan pertama. Oh, kamu nulisnya di pertemuan pertama. Oh, iya Pak, salah nulis Pak. Oke, kamu bisa ngisi lagi enggak untuk di pertemuan dua? Oh bisa Pak. Mestinya bisa ya. Kamu isi lagi ya pertemuan dua ya. Iya Pak, Nah, masih Pak. jadi di pertemuan dua, nanti yang hari ini pertemuan tiga ya, Baik Pak. biar nggak salah tulis. Oke. Yang lain mungkin ada lagi, silahkan yang lain. Jadi monitoringnya lewat sini ya. Jadi kalau misalnya ada kesulitan, bisa langsung disampaikan atau ditanyakan. Baik, kalau enggak ada, saya berpindah ke sini ya. Kita bahas tentang Pak, HTML permisi dan Pak, izin oh ya, bertanya Pak. Maaf Pak. siapa ini? Ini Pak, Sebentar Ahmad yang Alvin Jauhari Pak. oh Ahmad Alvin. Oke, silakan Ahmad Alvin. Itu Pak, Ya, izin bertanya Pak. Kan ya di HTML itu kan bisa upload gambar ya Pak. bisa. Itu kenapa kok pas saya upload di web itu, pas saya download dari webnya itu kok gambar saya hilang ya Pak di HTML-nya itu. Itu kenapa ya Pak? Jadi sebentar. Kamu bisa share ini apa istilahnya kasusmu? Maksudnya Ini Pak, yang di kodemu, kemudian gambar, terus kemudian di ini bisa kamu share. Coba kamu share ya. ada Nah, di saya pakai HP ini Pak. oh, kamu pakai HP. Kamu ada di Iya. mana ininya? Di Di, monitoring, di, bagian di, di, monitoring kan? di kelas di kelas ya ada di monitoring. Ya, coba ya saya ceknya sebentar. Hasil monitoring. Oke, saya cek sebentar. Itu maksudnya di browsernya enggak kelihatan atau kamu save as image-nya? Kalau di HP di HP di laptop saya muncul Pak, tapi kalau di habis saya download gitu HTML-nya terus saya buka itu nggak muncul. Kalau misal orang lain yang lihat gitu. Oh, orang lain yang lihat yang muncul. Biasanya problemnya sih di Iya. direktorinya enggak sesuai karena direktorinya mungkin di lokal. Tapi coba saya lihatnya dulu sebentar. Kodenya Alvin Jauhari. Di kelasnya BWP. Kemudian pertemuannya dua. Maaf Pak, salah kelasnya. Hah? Itu Kok? PBKK Pak. Oh ya sebentar. Ya, ini salah. BWP ini. Ya, BWP pertemuan dua nama Alvin. Muhammad Alvin Jawari. Ini webmu. Ya, Ya ke Bapak ini website sih. Website template ini Pak. ini website template. Oke, terus kemudian yang Yang bawah, ditanyakan yang mana yang bawah? yang di HTML-nya Pak. Bentar, ini kan selamat datang. Ya itu Ini atasnya dah, nah, itu. tugas satu ini dah. Ya, ya. Oh, Pak. Terus mana CV Nah, pribadi ini atau yang source code? ya itu yang link HTML-nya Pak, yang bawah bawah. Itu kan aslinya muncul Pak di laptop saya itu. Tapi kalau bapaknya yang buka bisa muncul nggak Pak? Yang dimaksud muncul apa? Tulisannya link HT. Kamu kan kelihatan di Gambarnya. layar ya? Iya ya kelihatan. Kelihatan. Ini kan gambarnya ada Gambar foto fotomu ini. gambar foto saya. Iya iya.
Oh, maksudnya dilihat di sini. Ya, Ini kok nggak kelihatan gitu maksudnya? Kok kodenya ya, source code gitu dah? fotonya begitu Pak. Bukan maksudnya kalau Bapak buka apa HTML saya itu fotonya nggak kelihatan gitu. Gambar foto saya itu loh Pak. Itu nggak kelihatan. Itu gimana Pak? Ini kan saya buka linkmu ya. Linkmu ini kalau ini Iya, saya klik ya, ini iya. kan dia Di, menujunya kan menuju ke dokumen ya, kan Drive Google itu iya, kan. Ya. iya. Coba di-download dulu gitu Mas. Oh, ini Caranya. di-download dulu, terus kemudian mau di browse kok nggak muncul gitu ya? Iya, begitu maksud Ya, saya. ya. Jadi gini, ini kan kamu image source-nya ini kan ditaruh di sini toh. Apa ini? Google User Content ini kan. Kamu kan Iya, taruh di sini. Nah, ketika saya itu adalah menampilkan hasilmu ini di browser saya, ketika itu saya download, saya kan nggak akses server, saya cuma akses file. Ketika saya nggak akses server, berarti linknya ini kan nggak kebaca, gitu loh. Nah, kamu oh, supaya supaya kamu bisa kebaca, ini adalah berarti source HTML sama lokasi gambarnya itu sama-sama taruh di public server. Nah, itu maksudnya sehingga nanti bisa kebaca. Jadi itu HTML caranya maupun caranya upload ke public server itu bagaimana ya? public server. Oke, caranya upload seperti apa? Itu ada di kamu yang bagian materi hosting dan domain kalau nggak salah pertemuan satu ikut nggak? Hosting dan itu. Nah, itu saya Atau kurang kalau paham Pak Mas Yan. kamu punya GitHub apa enggak? Di GitHub juga bisa sih. Kebetulan belum sempat buat kemarin Pak. Oke, belum ya. Oke, nanti biar apa dijelaskan sama asisten sama Mas Andika nanti biar dikasih caranya untuk naruh ini ke dalam dalam server yang free apa sehingga nanti bisa diakses. Ya, itu ya Ya, Alvin siap. ya. Baik. Terima Nanti kasih Pak. biar ya. Oke, baik. Yang lain ada lagi ini problem ke apa hostingnya ya, sehingga ini dibaca sebagai file tag. Nah, supaya tidak dibaca file tag ya ini harus ditaruh istilahnya di public HTML. Public HTML di mana? Di hosting. Hosting apa? Yaitu adalah komputer server yang berperan sebagai istilahnya virtual engine atau virtual machine yang bisa membaca kode HTML. Baik, saya kembali lagi ke sini. Nah, nanti itu akan dibahas. Nah, kalau minggu kemarin itu kita bahas tentang HTML. HTML lebih ke penekanannya adalah ke informasi konten. Konten itu istilahnya adalah isi. Jadi kalau isi dari dokumen ya tag ya. Jadi lebih penekanan titik atau informasinya ini bagaimana cara disimpan. Apakah huruf tebal, dalam bentuk paragraf, dalam bentuk order list, unorder, dan sebagainya. Nah, kalau di CSS ini adalah singkatannya adalah style sheet. Style sheet ya. Ini peranannya itu adalah membuat layout. Apa yang dimaksud dengan layout ya? Contoh layout ya rata kiri, rata kanan. Kemudian pewarnaan. Kemudian apa istilahnya ukuran huruf, warna ya itu adalah diatur di CSS atau style. Apakah itu tidak bisa diatur di HTML? Bisa, yaitu di bagian atributnya. Tapi kalau diatur di HTML atau atribut, maka setiap kali kita mengupdate eh,
HTML-nya, otomatis ya CSS-nya harus diupdate juga. Tapi kalau kita pakai file tersendiri, maka itu bisa kita gunakan berulang. CSS adalah, kalau singkatannya tadi Cascade Style Sheet ya, tetapi artinya adalah kumpulan kode yang digunakan untuk mendefinisikan desain atau layout dari bahasa markup atau dari bahasa HTML. Jadi CSS ini merupakan pelengkap dari HTML. Nah, kemudian CSS biasanya selalu dikaitkan dengan HTML karena keduanya memang saling melengkapi. HTML ditujukan untuk membuat struktur atau konten dari halaman web, sedangkan CSS digunakan untuk tampilan atau layout dari halaman web tersebut. Istilahnya itu adalah HTML itu for content, sedangkan CSS itu for presentation. Kemudian CSS contohnya seperti apa? Ini silakan Anda bisa buka ya. Ini saya klik misalnya, saya buka sehingga ini lebih besar ya. Contohnya ini dokumen HTML ya. Kemudian berikutnya dari dokumen HTML ini kan ada HTML head, title ya, head untuk header, title untuk judul ya, yang biasanya muncul di browser. Kemudian body, kemudian untuk isi. P ini adalah paragraf ya. BL itu adalah break line atau enter. Nah, contoh apa itu layout atau desain ini adalah di dalam dokumen HTML saya menyisipkan ya, saya menyisipkan tag atribut tulisannya font, color, red, kemudian garing font yang biru-biru. Nah, berarti nanti saya berharap desainer webnya ini warnanya bukan hitam, tetapi warna merah. Ya. Begitu juga yang di bagian bawah ini ada yaitu font color LED, yaitu tulisan CSS, kemudian ada lagi salah satunya HTML ya. Ini merupakan atribut, sehingga kalau ini tampilannya seperti ini. Ada desainer web, CSS, dan sebagainya. Nah, kita bisa mengatur layout atau desain ini dengan digabung di HTML semacam ini. Ya. Tetapi kalau itu digabung ya setiap kali kita mengubah ya nanti lokasinya dia akan berubah ya, tidak bisa kita gunakan secara berulang. Sehingga untuk keperluan reuse kemudian kita bisa menggunakan CSS orang lain dan sebagainya. CSS dijadikan satu file style sheet sendiri yang kemudian bisa diakses secara langsung. Oke, gimana caranya? Caranya adalah yang pertama, yaitu adalah ditulis terpisah tapi masih di internal file HTML. Nah, contohnya ini ya, ini ada style type text CSS, kemudian kurung, ini ada parameternya atau bisa juga disebut kelas, titik warna. Titik warna ini akan mewakili apa? Mewakili atribut tadi, color, titik 2 LED. Ya. Sehingga nantinya kita manggilnya bukan lagi font, kemudian atribut color, red, kan? Ya, tapi cukup misalnya adalah CSS, kemudian di sini kita ngasih tulisan nih, kelas sama dengan warna. Nah, bawahnya juga kelas sama dengan warna. Suatu saat misalnya saya ingin berubah warna merahnya itu jadi biru, balik colornya ini cukup saya ubah sekali, tulisan blue, yang isi konten yang di bawahnya ini tidak harus saya ubah atau update satu persatu. Jadi fungsi dari satu CSS adalah bisa untuk presentation, untuk desain, atau untuk layout, sehingga memudahkan untuk dibaca atau dokumen web lebih menarik.
Nah, penulisannya itu adalah CSS ini ada tulisan style type sama dengan tag CSS. Atributnya ditulis di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Yang ada tulisan titik warnanya ini merupakan nama kelas atau nama atribut yang nanti kita akan pasangkan di HTML. Nah, ini contohnya. Hasilnya kan sama aja. Iya, betul sama aja. Cuma kalau kita sendirikan, nulisnya akan lebih efisien. Baik, next. Kemudian, pengertian tag span dan tag div. Ya. Nah, tag span sama tag div itu, kalau sebelumnya mungkin di HTML belum ada, ini sebenarnya tidak memiliki makna apa-apa, tapi biasanya digunakan untuk pembatas blok. Pembatas blok mana yang mau kita kasih warna atau yang kita kasih apa istilahnya style atau layout yang berbeda. Tag span dan tag div ini adalah yang merupakan tag yang paling sering digunakan di dalam membuat struktur web. Terutama itu adalah tag div. Biasanya digunakan untuk melengkapi ketika kita memberikan efek atau style ke dalam struktur web. Biasanya tag div itu menggunakan atribut ID sebagai pembeda antara tag div yang satu dengan yang lain. ID itu bisa titik nomor, titik color misalnya ya, titik warna. Nah, kayak gitu itu adalah ID ya. Contoh paling umum untuk penggunaan div adalah sebagai kontainer atau pembatas dari struktur HTML dengan struktur lainnya. Kita bisa lihat contoh dokumennya div ini ya. Nah, ini contohnya dokumen HTML. Kemudian ada div dikasih ID header. Nah, berpengaruh terhadap apa? Ya, awalnya ya tidak perlu pengaruh atau tidak punya makna. Hanya untuk pembatas saja. Ya. Div ID header, kemudian H1 judul website, image source logo website, kemudian /div. Berarti blok header itu adalah antara H1 judul sampai dengan JPG itu, logo website JPG. Jadi antara div dengan /div. Kemudian berikutnya yaitu /div ID menu. Nah, itu berarti lokasinya antara UL ya sampai /UL. Sehingga kita ngasih batasan blok menu itu isinya adalah home, about sama kontak. Berikutnya yaitu adalah div ID content, div ID artikel. Berarti di dalam apa istilahnya konten itu ada blok lagi namanya adalah artikel. Kemudian baru /div, kemudian div yang kedua ini adalah penutup dari ID konten. Kemudian berikutnya div ID sidebar, nah, artikel terbaru, kemudian link 1, link 2, link 3, UL, kemudian div. Berarti ini adalah kita ngasih tanda untuk sidebar. Sidebar itu bisa tepi ya, tepi kanan maupun tepi kiri. Kemudian berikutnya div ID footer, berarti kita ada blok footer, berarti di bagian web yang bagian bawah. Kemudian body, kemudian HTML. Tag div ini adalah masuk ke dalam blok lain, sedangkan tag span termasuk dalam inline ya. Ya istilahnya pemakaiannya biasanya adalah dalam satu baris, kalau div itu bisa terdiri dari beberapa baris ya. Kemudian ini contoh penggunaan. Nah, kemudian penggunaan div tadi sama tag kita bisa gabungkan dengan style sheet. Style sheet di sini adalah
kita punya style yang namanya tanda class kalimat. Isinya itu adalah hurufnya ditebalkan, yaitu font white bold. Sedangkan berikutnya adalah ada dot milling, font stylenya adalah italic. Kemudian kita coba ya, kita buat. Ini adalah sebuah paragraf. Emphasis berarti ada penekanan ya tulisannya. Kemudian ada div ID kalimat. Ini juga span kelas milling ya. Fungsinya sama dengan div, cuma ini adalah inline atau berbaris ya. Nah, nanti yang ada kelas milling sama ID kalimat nanti akan diganti oleh style yang atasnya. Ini contohnya. Ini adalah sebuah paragraf, ini sebuah paragraf ya. Nah, yang milling yang kedua itu adalah karena penggunaan span kelas milling itu. Kemudian berikutnya ya, cara menggunakan CSS. Secara garis besar terdapat 3 cara untuk menginputkan kode CSS di dalam HTML, yaitu metode inline style, kemudian yang kedua internal style sheet, dan yang ketiga external style sheet. Apa yang dimaksud dengan inline ya? Inline itu adalah kode CSS-nya dimasukkan atau dijadikan satu ke dalam teks HTML dengan menggunakan atribut style ya. Ini contohnya ya. H2, kemudian ada tulisan style, background color black, color white. Jadi tulisan stylenya itu dimasukkan ke H2 atau untuk melayout heading 2-nya ya. Sehingga kalau ini dijalankan, maka backgroundnya itu adalah black, color white ya, berarti ini ya backgroundnya adalah hitam, warna tulisannya putih. Kemudian cara yang kedua yaitu kalau tadi inline berarti masuk ke dalam HTML, berikutnya adalah internal style sheet. Nah, kalau internal ini adalah masuk dalam dokumen HTML tetapi ditaruh di blok yang terpisah. Biasanya ditaruh di atas di bagian head ya. Ini contohnya head, title, kemudian di bawahnya ada style type teks CSS. H2-nya di set background color black, color white. Nah, ini adalah disebut dengan internal style sheet. Kemudian, ya hasilnya ya tetap sama ya. Metode yang ketiga itu adalah external style sheet. External style sheet berarti dia penulisannya itu adalah dibedakan filenya. Ya, sehingga kalau kita misalnya kita bekerja, kalau sebelumnya hanya satu file HTML, baik yang metode inline maupun internal, kalau eksternal ini adalah file yang terpisah. Kemudian setiap halaman yang membutuhkan di dalam kode HTML-nya nanti akan memanggil file CSS tersebut. Ya, nah ini contohnya kita pisah. Satu ada file CSS namanya belajar CSS. Kemudian berikutnya belajar itu isinya apa? H2 background color black, color white. Berikutnya itu adalah kita buat HTML kita. Nah, kemudian kita bisa menggunakan ini ya. Ada tulisannya di situ adalah menggunakan import. Nah, URL belajar CSS. Ini adalah style type teks CSS import CSS. Nah, cara yang lain kita bisa pakai dengan menyebutkan HTTP atau letak lokasi CSS-nya pakai CDN atau Content Delivery Network. Biasanya kita bisa pakai alamatnya Google atau alamatnya CDN ya.
lain ya. Ini contohnya ya, ini link rel style sheet type text CSS href. Nah, kalau lokasinya sama, tinggal ditulis href. Kalau lokasinya nggak sama atau nggak satu folder dengan HTML-nya, tulis secara lengkap HTML-nya. Oke, kemudian aturan dan cara penulisan kode CSS ya. Aturan dan cara penulisan kode CSS yaitu adalah yang pertama adalah ada selector. Selector itu macam ID-nya. Kemudian yang kedua adalah property. Property itu ibaratnya adalah atributnya CSS. Kemudian berikutnya adalah value. Kalau atributnya atau propertinya lebih dari satu, dipisahkan titik koma. Contoh selektor H2 berarti adalah kode HTML yang mau di layout itu adalah heading 2. Propertinya background color atau warna latar belakang, value-nya diisi black. Sedangkan font weight-nya itu adalah diisi bold. Sehingga nanti cetakannya tebal. Ya. Nah. Kemudian yang lain-lain itu adalah bisa, ini adalah body berarti adalah keseluruhan yang ada di dokumen body HTML. Kalau P berarti yang di bagian paragraf. H1,2 berarti H1,2-nya di set text decoration underline, font size, color, green, kemudian style ya. Nah, ini contohnya. Ya, nanti dicoba. Kemudian setelah dicoba ya dijalankan di browser nanti akan kelihatan apa sih perbedaannya kalau kita nulis HTML dan perbedaannya kalau kita menulis katakanlah CSS yang sudah dilengkapi dengan value. Oke. Sebagai latihan ya. Nanti untuk latihannya ini sih bisa ya. Ini latihan yang pertama ini dicoba. Jadi membuat CSS untuk halaman berita ya. Berita, kemudian belajar membuat layout dengan HTML dan CSS. Isinya itu ada header ya. Belajar membuat ini. Kemudian ada menu, ada home, about, blog sama konten ya. Kemudian footer itu yang copyright ini, ya. Kemudian yang kanan itu kategori itu adalah yang sidebar. Sedangkan yang lorem ipsum ini adalah artikelnya. Nah, ini adalah contoh halaman sehingga sebuah dokumen HTML itu bisa dibagi menjadi ada blok header, blok menu, blok sidebar, blok footer, sama blok artikel. Oke. Kemudian caranya gimana? Ini caranya ya. Itu adalah kita buat file HTML untuk struktur HTML-nya. Kemudian kita buat file style sheet-nya namanya custom.css ini. Ya. Ini HTML-nya. Kemudian setelah itu diisi, ya diisi pakai berita ya. Kemudian berikutnya buat file custom CSS. Ini yang untuk pewarnaannya. Body, header, kemudian konten yang artikel tadi, kemudian kiri untuk sidebar sebelah kiri ya, kemudian kanan untuk sidebar sebelah kanan, kemudian yang pembatas-pembatas tadi pakai border, underscore, dan juga untuk menu. Sedangkan jarak antar bagian kita bisa pakai padding. Oke. Sehingga nanti kalau dijalankan, kalau dua HTML tadi indeks sudah, kemudian custom.css sudah dikerjakan, letakkan di satu folder, kemudian panggil. Nanti kalau sudah benar, bentuknya layoutnya semacam ini. Kalau misalnya masih belum betul, biasanya adalah bentuknya memanjang atau vertikal. Jadi mulai kategori dan sebagainya bentuknya memanjang atau vertikal. Baik,
itu untuk materi hari ini. Sebelum kita nyoba latihan membuat layout ini ya, membuat layout berita pakai HTML dan CSS. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, ini saya lihat tadi eh, Mas apa Andika Ditya yang asisten sudah ini ya, sudah di dalam kelas ya. Oke, Pak. Iya. Iya, baik. Makasih. Kalau sudah di kelas nanti bisa dibukakan yang ini ya, halaman indeks sama custom CSS tadi yang bentuknya, layoutnya, kemudian itu untuk dicoba ya. Kalau itu misalnya itu sudah selesai, ya itu ini adalah latihan kelas ya, latihan kelas. Kalau misalnya ini sudah selesai dikerjakan, nanti diisi lembar form monitoring, kemudian diisi yang bagian pertemuan 3 ya. Kemudian kalau misalnya itu sudah selesai, ya itu kan kebetulan juga ada contohnya. Berikutnya Anda bisa mencoba latihan ini. Jadi latihan ini, nah ini latihan ini, yaitu saya ambil dari websitenya Geek for Geek ya. Ini membuat layout, layoutnya berupa halaman semacam halaman kursus atau halaman portofolio. Jadi ini contohnya dibagi, oh HTML kotak, CSS kotak, kemudian judul warna biru, baru kemudian penjelasan. Ya, jadi ada 2 latihan. Yang latihan pertama itu adalah membuat halaman layout berita yang isinya tadi ada home, kemudian ada about, kemudian ada konten atau ada artikel. Jika itu sudah selesai, ya, kemudian nyoba yaitu membuat sebuah halaman untuk portofolio yang dibagi menjadi katakanlah ada HTML, kemudian PHP, JavaScript, sama CSS. Jadi membuat layout yang ada seperti halaman ini. Kalau tidak jelas, itu di bagian bawah itu ada sambungannya sebagai latihan. Geek for Geek ini ya, Top 10 Project for Beginner. Jadi maksudnya supaya skill Anda meningkat di HTML dan CSS, Anda bisa belajar dari sini. Kalau misalnya ada bagian tag HTML CSS yang tidak dipahami, Anda bisa lihat kamusnya ada di sini. Di HTML sama CSS. Oke, baik. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi apa istilahnya latihan ada 2 itu adalah untuk meningkatkan keterampilan Anda. Tapi untuk hari ini itu adalah selesaikan dulu yang layout atau berita. Sedangkan yang portofolio jika belum selesai nanti bisa dilanjutkan di rumah atau bisa dilanjutkan ke depan. Baik, silahkan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Kalau tidak ada, tolong dipandu di kelas. Untuk Zoom-nya saya akhiri. Recording dari materi yang Zoom nanti akan saya embedded ke materi blog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.